Ya teman-teman, bagi sama saya, di sini saya akan mereview suatu casing yang ada di sini. Saya dikirimi dari Venom RX yang dimana ini ada serinya Loki, nih ya. Tulisannya sangat jelas sekali Loki. Tapi kalau serinya Thor ada nggak ya? Aku juga nggak tahu sih. Ini namanya Loki dan juga di sini dari segi gambaran kasarannya, dari segi casingnya, dan juga di sini dari segi casingnya. Saya sama lah seperti yang ada di gambar yang tersebut lah. Ini casingnya berwarna hitam. Kalau warna putih aku juga kurang tahu sih ada apa enggak, tapi saya dikirim yang warna hitam seperti yang ada di sini. Dan juga di bagian sini ada tempered glassnya, jadi harus hati-hati untuk yang ini. Dan di sini casingnya dengan harga 400.000, ya kurang lebih 400.000 lah, tergantung daerah kalian. Kadang berbeda daerah berbeda harganya sih. Tetapi harga pasarannya sekitar 400.000 seperti yang ada di gambar ini untuk harganya. Dan di sini aja, dan kita akan mereviewnya seperti biasa, ada segi kelebihan, kekurangannya, dan juga kacanya dibuka maupun ditutup. Dan seperti itu aja sebelum saya membuka ini semua atau menggeledah apa aja di sini spesifikasinya dan juga dari segi fitur-fiturnya. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita juga saja yang pertama dari segi spesifikasinya dulu. Di sini dia ada spesifikasinya sih, ini ya, ada lengkap sekali di sini. Yang dimana saya akan membaca yang inti-intinya aja, seperti contoh dari segi grafiknya, itu support sampai 300 mm atau 30 cm, dan juga CPU coolernya 155 mm, yang dimana di bagian sininya standar sih 155 mm dengan harga 400 ribuan. Dan juga di sini dia itu support ATX untuk mobilnya, karena ada 1 2 3 4 5 6 7 slot di bagian PCI-nya. Dan juga di sini dia itu support hard disk 2 dan juga SSD-nya 2. Dan di bagian depan sini dia itu ada powernya, LED-nya, USB, audio, dan juga seperti biasanya lah, tetapi tidak ada tombol resetnya. Nanti saya kasih gambarannya lah. Dan juga support water cooling cuma 120 mm aja. Kalau yang 240 meter dia itu tidak support kalau yang ini ya, seperti itu. Dan untuk fan-nya dia itu supportnya berapa, aku buka dulu ya di bagian sampingnya ini. Aku buka dulu ini biasa ya, tidak ada kayak karet-karetnya, tapi terbuat dari plastik sih, tapi nggak masalah. Nih ya, setelah aku buka dia itu langsung jatuh ke bawah untuk kacanya, jadi harus hati-hati kalau misal di bagian sini tidak ada kayak dudukan untuk kacanya lah, di bagian sininya lah untuk mengambil kacanya. Bisa dibilang kekurangannya sih kalau menurutku yang ini untuk kacanya, karena kalau tidak hati-hati dia akan jatuh ya, jatuhnya tidak terlalu banget sih, tapi tetap sama aja menurutku ya. Ini aku kasih bawah dulu untuk boxnya supaya lebih kelihatan banget lah. Ini dari segi fan-nya dia tuh support sampai 1 2 3 di bagian depan, atas di bagian 2 ini support, di bagian belakang support 1. Dan di bagian bawah sini dia tuh tidak support karena tidak ada lubangnya untuk memasang fan-nya. Dan juga di sini dia tuh sudah free satu fan RGB di bagian belakangnya ini, Venom RX ya. Ada gambarnya Venom di bagian sini dengan harga 400 ribuan. Ada sudah mendapatkan LED di bagian depan, dan juga sudah satu free fan di bagian belakang. Jarang-jarang ada casing yang seperti ini. Sudah free fan di bagian belakang dan juga ada LED di bagian depannya ini. Habis ini saya hidupkan dari segi RGB-nya dan juga fan di bagian belakangnya seperti apa bentuknya. Ini aku buka dulu ya, atau aku bongkar dulu lah semuanya lah, supaya kelihatan semuanya. Dan seperti ini bagian belakang aku tarik dulu. Ya. Di sini dia tuh bisa dibilang flat ya, di bagian sampingnya sini. Contoh ini ya, dia tuh bisa dibilang flat untuk yang ini. Untuk kabel-kabelnya apakah akan rapi atau tidak, apakah gampang dibuka maupun ditutup, karena di bagian ini casingnya ini dia tuh ada benjolan juga ini untuk menata kabel manajemennya, tapi dia tuh agak ke tengah ya, tidak di bagian pinggir-pinggirnya. Kalau menurut ini salah satu solusinya lah, yang dimana dia tuh membuat atau lebih mengembang di bagian tengahnya ini buat kabel-kabelnya lah. Dan juga di sini dia tuh bisa dibilang flat sih kalau yang ini ya, bisa dibilang flat. Kalau kabel-kabelnya dia itu besar-besar, tidak yang flat, kabel power supply-nya dia itu agak sulit kalau menurutku. Tapi kalau ada ininya, nanti kita akan lihat aja apakah gampang dibuka maupun ditutup ya. Ini juga suatu kelebihan sih, tapi dia itu kelebihannya ini menutupi kekurangan dari segi belakangnya ini. Jadinya ya impas kalau menurutku. Dan di sini dia tidak ada slot harddisknya, ini memang tidak ada kayak dudukan harddisk lah. Di sini cuma ada kayak baut harddisknya aja, dengan Anda tancapkan, dengan Anda baut di bagian bawahnya ini. Ya seperti itu untuk konsep casingnya. Dan juga di bagian atas ini itu ada slot SSD 1 2. Kalau harddisk di bagian bawah aja bisa support sampai 2 maupun 3 sih. Jadi mana kalau ditumpuk-tumpuk semua, dia tuh bisa kalau yang ini. Tapi dari segi boxnya itu supportnya cuma maksimal di 2 aja. Tinggal akalan kalian lah. Pasti bisa lebih dari 2. Kalau aku sendiri seperti itu. Dan di sini dari segi kabel-kabelnya aku buka dulu. Dia tuh berwarna hitam semua, aku kasih sini lah kan, dia tuh lebih ke depan. Ini bagus berwarna hitam semua ya, hitam semua kalau yang ini, jadinya lebih menyamarkan dari segi estetikanya.
Dan juga di sini dia itu ada kabel untuk LED-nya, yang dimana dia itu menyambung ke reset SW supaya bisa mengganti LED-nya lah di motherboard-nya. Dan di sini ada dayanya juga, kabel SATA. Bentar. Ini ternyata menyambungannya menggunakan kabel 4 pin langsung di sini, sehingga untuk daya yang menggunakan kabel SATA dari depan dan juga dari belakangnya fan-nya ini. Jadinya jadi satu lah, tidak sendiri-sendiri untuk yang ini dayanya. Ya, simple sih kalau yang ini. Jarang-jarang ada juga dengan harga 400.000 mendapatkan seperti ini sistemnya. Karena kebanyakan dia itu menggunakan kabel molek aja untuk fan-nya maupun dari segi LED di bagian depannya. Sebagai contoh ya, ada sih casingnya itu. Di sini baut-bautnya semua, ada kabel tesnya juga, dan seperti ini kurang lebihnya lah. Aku buka dulu di bagian depannya ini. Cara membukanya seperti contoh di bagian bawah ini ada kayak lubangnya nih. Semua casing rata-rata itu sama. Cara membukanya di bagian bawah ini. Semua casing rata-rata 90%-an lah. Tinggal tarik aja di bagian bawah ini, ya. Ini ada kabel yang menyambung dari segi LED-nya, seperti contoh yang ada di sini ya. Dia itu support sampai 3 fan, 1, 2, 3. Ini hanya support 12 cm, bukan 14 cm. Kalau 14 cm dia itu tidak bisa di bagian depannya sini, maupun di bagian atas maupun di bagian belakangnya. Hanya support only 12 cm. Seperti ini untuk bentuknya di bagian belakang ini. Dan kita coba aja untuk menghidupkannya ya, untuk RGB-nya ini seperti apa. Di sini saya sudah ada power supply dan juga ada fan-nya ini ya. Oh ya, ini fan-nya ini saya jelaskan nanti habis ini. Aku kasih sini dulu. Ini saya hidupkan dulu, bentar. Semoga kelihatan ya. Ini kabel SATA-nya aku kasih ke power supply yang langsung tancapkan. Ya. Seperti ini contoh LED-nya. Ini RGB lah. Bisa diganti-ganti beberapa warna menggunakan tombol LED di bagian sebelah tombol power. Maka dari itu tidak ada tombol reset di casingnya ini. Seperti contoh ini, aku klik. Ya. Dia itu mengganti warnanya, tadi RGB banget, tapi kalau yang ini lebih soft. Ya, berwarna-warna merah, hijau. Dan juga ini dia itu menyambung dengan fan di bagian belakangnya ini. Warnanya sama lah nih ya, aku ganti, dia ikut ganti. Yang dimana baru kali ini ada casing dengan harga murah, dia itu sudah support seperti contoh yang ini, LED-nya. Ini bisa diganti-ganti, warna biru, ini pink dan juga oranye, putih dan juga ini bisa kedap-kedip kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah. Aku ganti warna RGB aja ya. Pokoknya bisa diganti-ganti lah untuk yang ini. Lebih menarik ya ini, warna RGB pada umumnya yang sangat menarik ini ya. Ada LED dari atas ke bawah, seperti contoh yang ini. Bisa diganti-ganti menggunakan tombol di bagian atasnya. Dan seperti ini fan-nya menarik sih. Kalau yang ini dia itu tidak usah ditancapkan, kalau yang ini ya ada kabel 4 pinnya di sini. Jadi seperti ini aja contohnya dari segi fan-nya. Aku cabut dulu. Dan seperti itu penjelasannya dari segi fan-nya dan juga yang lainnya, dan juga yang terakhir dari segi bawahnya ini. Ini dia itu ada kakinya dan juga ada gabusnya atau busanya lah di sini. Tapi sayangnya dia itu tidak ada dust filter di bagian bawah maupun di bagian atasnya untuk menyaring udara. Itu suatu kekurangan sih. Tapi dengan harga 400.000 ada yang lebih, ada yang kurang kalau menurutku. Tapi nggak masalah. Anda bisa lihat aja nanti pada saat saya previewnya dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Dan aku akan mengetesnya yang dimana saya menggunakan 5 fan tambahan di bagian depan 3, di bagian 2 atas, dan juga di bagian belakang ini sudah ada free fan-nya. Saya kasih tambah 5 fan ya, ada 5 fan RGB. Saya kasih semuanya untuk mengetes dari segi suhunya. Jadi mana suhunya dibuka maupun ditutup dari segi sirkulasi udaranya. Bagus atau tidak? Itu aja dari saya dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yuk. Lalu yang pertama dari segi kacanya dibuka maupun ditutup. Yang pertama dari segi kacanya dibuka. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 36 derajat dan juga maksimalnya di 67 derajat. Yang dimana minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut mendapatkan maksimal ke 67 derajat. Dan jika kalau kita bandingkan dari segi yang ditutup untuk kaca sampingnya, untuk minimalnya mendapatkan 36 derajat dan juga suhu maksimalnya di 70 derajat. Dan kalau kita lihat dari segi perbedaannya, yang dimana dari segi kaca dibuka maupun ditutup dari segi idle-nya itu sama-sama 36 derajat, terbilang sangat bagus. Tetapi dari segi maksimalnya terpaut 3 derajat. Kalau menurutku ini standar ya, 1-3 derajat terbilang standar atau tidak terlalu jauh lah. Kalau misal di atas 3, dia itu terbilang agak jauh kalau yang itu. Jadi masih terbilang dingin juga kalau yang ini, dari segi perbandingannya lah.
Selanjutnya dari segi kelebihannya, yang pertama, suhunya dingin yang dimana dibuka maupun ditutup dari segi kaca sampingnya. Seperti yang saya review tadi sebelumnya ini, terpaut 3 derajat aja maksimalnya kacanya ditutup maupun dibuka. Dan juga di bagian depannya tersebut terdapat rongga-rongga yang sangat panjang seperti contoh yang ini, sehingga sirkulasi udaranya dia itu bagus. Lalu yang kedua terdapat power supply coverage, yang dimana di bagian sampingnya tersebut supaya kelihatan lah power supply apa yang kalian pakai. Kalau yang ini opsional sih, ada yang suka ada yang tidak untuk yang ini. Yang ketiga terdapat slot SSD 2 kali di bagian atas dan juga harddisk di bagian bawah. Kalau harddisk di bagian bawah dia itu dibaut, yang dimana bisa sih menambah harddisk lagi di bagian atasnya tapi tanpa dibaut, jadinya agak goyang-goyang kalau dipindah-pindahkan. Tapi untuk SSD nya di bagian atas dia itu ada slotnya, ada 2 lah, intinya seperti itu. Lalu yang keempat, kabelnya hitam semua dari segi USB, audio dan juga front panel. Dan juga tambahan kabelnya tersebut dia itu flat hitam semua, tidak ada yang besar lah, supaya lebih bagus dan juga lebih gampang untuk memasangnya. Lalu yang kelima, harganya murah 400 ribuan dengan desain bagus dan juga sudah free satu fan RGB yang bisa sync ke LED strip di bagian depannya. Dan juga bisa diganti-ganti warnanya dari segi tombol LED di bagian atasnya atau sebelah tombol power lah. Jarang ada harga 400 ribu dia itu sudah ada free fan-nya dan juga sudah bisa sync ke LED-nya. Ini sangat bagus kalau menurutku. Lalu yang keenam, terdapat karet atau busa di bagian kaki casingnya. Ini juga wajib untuk yang ini untuk meredam getaran dan juga kalau dipindah-pindah supaya tidak bergetar semuanya lah, maupun dari segi aliran listriknya. Selanjutnya dari segi kekurangannya, yang pertama, tidak ada dust filter di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Jadi jika kalian memakai fan di bagian atas maupun di bagian bawah yang tersebut di power supply-nya, akan banyak debu kalau yang ini. Jadinya kalau bisa ditambah dust filter kalau yang ini supaya tidak kotor di bagian dalamnya. Selanjutnya yang kedua, tidak ada lubang untuk slot kabel CPU power, yang dimana seperti contoh 4 pin maupun 8 pin CPU di bagian atasnya tersebut, atas pojok kiri lah, dia itu tidak ada slot untuk memasang kabelnya, jadinya agak ribet kalau yang ini. Atau fan di bagian atas lah untuk kabel moleknya atau kabelnya tersebut untuk menghubung ke belakang casingnya. Lalu yang ketiga, silahkan komen aja di bawah ini mengenai kekurangan casingnya ini, Venom RX Loki. Jika kalian sudah memakainya ini, silahkan komen aja di bagian bawah ini untuk kekurangannya, selain kekurangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Intinya seperti itu, dan kesimpulannya, dengan harga 400 ribu, rekomen atau tidak, kalau menurutku ini terbilang rekomen, yang dimana meskipun ada kekurangannya seperti contoh yang tadi yang agak mengganjal, yang dimana di bagian lubangnya tersebut tidak ada di bagian atasnya untuk memasang CPU power, bisa dibilang agak meresahkan sih. Tapi dari segi fitur-fitur lainnya, dari segi sirkulasi udaranya, power supply cover, harganya 400 ribuan, desain bagus, free fan 1 RGB dan juga bisa sync ke LED stripnya, mungkin masih bisa memaklumi dan juga menutupi untuk casingnya ini dengan harga 400 ribu. Gimana menurut kalian, rekomen atau tidak untuk yang ini? Itu aja dari saya, dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal anda beli aja jika kalian berminat untuk casingnya ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review seperti CPU cooler, SSD casing dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.